Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian refleksi sebagai momen perenungan bagi para wisudawan akan disampaikan oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Program dan Keuangan, Bapak Ribut Giono SPD MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Yang saya hormati unsur pimpinan Yayasan Wahana Intelektual Indonesia. Yang saya hormati Direktur Politeknik Batu Licin dan beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, mitra Politeknik Batu Licin yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati para tamu undangan, orang tua mahasiswa, dan yang berbahagia, mahasiswa wisudawan kelima Politeknik Batu Licin tahun 2025. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, izinkanlah dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengajak seluruh mahasiswa wisudawan kelima Politeknik Batu Licin tahun 2025 untuk merefleksikan diri di dalam kehidupannya sebelum mengikuti kegiatan wisuda pada hari ini. Para mahasiswa yang saya cintai, hidup ini diawali ibaratnya seperti tabula rasa. Ada apa dengan tabula rasa? Bahwa sesungguhnya seluruh manusia di muka bumi ini diawali dengan putih bersih, diawali dengan kekosongan pikiran, kekosongan hati nurani, kekosongan akal budi sebelum dia berada di dalam kandungan ibu, sebelum dia dilahirkan di muka bumi ini. Ada apa dengan tabula rasa? Bahwa sesungguhnya manusia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memiliki apapun dalam dirinya. Bahkan nyawa, rasa, dan raga pun bukan milik dia. Tabula rasa menyadarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya di muka bumi ini hanya ada satu, yaitu kehendak dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan kesadaran tabula rasa ini, sekiranya para mahasiswa sekalian yang sebentar lagi akan diwisuda akan menjadikan momentum hidup ini menjadi penting di dalam menapai hari-hari, hari ini, esok, nanti, dan selamanya. Kekosongan dan ketidakberdayaan itu secara bertahap tapi pasti diukir, dilukis, digambarkan di dalam hidupnya melalui pendidikan secara bertahap. Pendidikan yang diawali dari kandungan seorang ibu, 9 bulan 10 hari. Siapapun di muka bumi ini yang disebut manusia
mengawali pendidikannya di dalam kandungan wanita mulia yang kita sebut ibu. Dari seorang ibu itulah awal mula kita diperkenalkan budi pekerti, ilmu, rasa hormat, kesabaran, perjuangan, dedikasi, percaya diri, dan segala hal yang kelak akan dapat di mata kita ketika kita lahir di muka bumi ini. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, para mahasiswa wisudawan kelima Politeknik Batu Licin tahun 2025, jangan lupakan media pendidikan pada awal kita lahir di bumi ini, yaitu kandungan ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Seorang ibulah yang mengantarkan kita menjadi manusia terhormat. Seorang ibulah yang mengantarkan kita menjadi manusia yang bermartabat, dihormati, disegani, dimuliakan di dunia ini. Tanpa seorang ibu, maka hidup kita di dunia ini bukan siapa-siapa. Lalu masih dilanjutkan selama balita 5 tahun. Kesana kemari seorang ibu menggendong kita dalam keadaan capek, lelah, 24 jam, 7 hari, 31 hari selama 1 bulan. Seorang ibu dengan lelahnya, dengan kantuknya, dengan rasa capeknya membimbing kita selama 5 tahun. Sebelum kemudian kita memasuki pendidikan formal yang pertama di PAUD 2 tahun. Kemudian di 6 tahun di tingkat SD, 3 tahun di SLTP, 3 tahun di SLT TA, dan berikutnya di pendidikan tinggi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Kurang lebih 39,9 bulan 10 hari kita mengalami proses pendidikan di dalam hidup ini. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, para mahasiswa, pendidikan di dalam kandungan ibu, pendidikan di sekolah, pendidikan di kampus belum berarti apa-apa bagi kita sebelum kita memasuki jenjang pendidikan berikutnya di dunia nyata berupa penderitaan. Maka penderitaan di dunia inilah yang sesungguhnya kampus yang sebenarnya. Penderitaan di dunia inilah yang sesungguhnya sekolah yang sebenarnya. Karena di dalam penderitaan hidup, manusia diperkenalkan dengan rasa syukur, rasa sabar, rasa kasih sayang, rasa empati, rasa hormat yang sesungguhnya, bukan teori yang kita dapatkan dari bisikan, dari buku, dari dentuman suara guru dan dosen. Maka sesungguhnya sekolah penderitaanlah sesungguhnya sekolah hidup kita. Karena di dalam penderitaan hidup inilah kita diajarkan bagaimana menghormati orang lain. Di dalam sekolah penderitaan inilah kita diajarkan untuk bersabar. Di dalam sekolah penderitaan inilah kita diajarkan untuk rasa syukur. Di dalam sekolah penderitaan inilah kita diajarkan untuk menghormati orang lain, mengasihi sesama, berempati kepada sesama. Maka sesungguhnya sekolah penderitaan inilah yang menjadikan kita kuat, menjadikan kita sukses, menjadikan kita bermartabat di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, setelah wisuda hari ini,
tentu saja kalian akan mendaftar secara langsung di dalam kampus yang sesungguhnya yang disebut sekolah penderitaan. Di sanalah kalian akan langsung praktek sekaligus teori untuk memahami rasa hormat yang sesungguhnya, memahami rasa penderitaan yang sebenarnya, memahami rasa dihargai yang sebenarnya, memahami rasa berempati, rasa sabar, rasa syukur, dan seterusnya. Dan ketika Anda lulus dari sekolah penderitaan itu, bisa jadi Anda hanya menjadi sebutir garam. Ada apa dengan garam? Adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, para mahasiswa yang saya cintai, ketika di meja pesta yang mewah dengan daging nomor 1, kentang, wortel, dan segala rempah-rempah nomor 1 siap dihidangkan, dengan tamu terhormat sudah hadir. Tapi ingatlah, ketika hidangan itu tidak ada rasa sedap, maka yang dicari adalah sebutir garam. Bukan jabatan, bukan toga, bukan status, tetapi garam. Ketika rasa hidup ini tidak nyaman, maka yang dicari adalah penyedap. Dan ketika rasa itu sudah nikmat, maka si garam penyedap itu akan kembali di pojokan dapur berjejer dengan minyak goreng bekas. Bukan tetap berada di meja makan mewah. Ingatlah anak-adikku sekalian, ingatlah anak-anakku sekalian, bahwa lulus dari pendidikan penderitaan bisa jadi kita menjadi garam. Ketika rasa tidak enak, yang disalahkan garam. Demikian juga ketika keasinan, yang dirasakan juga garam, bukan dagingnya atau wortelnya. Atau bisa jadi kalian menjadi baju bekas yang dijadikan serbet. Ada 2 baju di dalam kehidupan kita. Ada baju yang hanya tampil setiap waktu saja. Bisa toga ini, bisa jas. Setelah hari ini saya pakai toga ini, bisa jadi nanti siang sudah masuk lemari. Dia akan muncul setahun sekali karena baju ini dianggap sangat berharga. Tapi ingatlah anak-anakku sekalian, ketika kakimu kotor ingin naik ke rumah, maka satu-satunya yang membersihkan kotoran kaki kita adalah baju bekas yang diletakkan di lantai dasar. Baru kita naik ke rumah. Ada baju mewah di dalam kehidupan kita ini, ada juga baju bekas yang tugasnya hanya membersihkan kotoran, bukan untuk dipakai sebagai tanda kehormatan. Bisa jadi kalian menjadi garam. Bisa jadi kalian menjadi baju bekas. Atau bisa jadi kalian menjadi dongkrak di dalam kehidupan. Ketika mobil mewah berjalan di jalan tol yang mulus, lalu tiba-tiba bannya kempes, yang dicari bukan handphone mewah, yang dicari bukan gelar doktor dan profesor, yang dicari adalah dongkrak di dalam bagasi untuk mengangkat beban mobil yang sangat berat. Agar apa? Agar ban yang kempes dan pecah itu bisa dilepas lalu digantikan ban yang lain, dan bukan dongkrak yang menggantikan. Begitu ban dipasang, sudah rasa nyaman, lalu dongkrak menurunkan mobil itu dengan posisi sempurna. Lalu apa yang terjadi? Dongkrak dilempar kembali di bagasi,
terkumpul dengan alat-alat perbengkelan yang penuh dengan oli. Dan mobil mewah meluncur di jalan tol tanpa hambatan. Anak-anakku sekalian, simbol-simbol kehidupan kalian ketika kalian nanti lulus dalam sekolah penderitaan. Bisa jadi kalian jadi garap, bisa jadi kalian jadi lap atau serbet. Bisa jadi kalian jadi dongkrak yang hanya bertugas pada saat emergensi dan tidak tampil pada saat suasana nyaman. Tapi percayalah anak-anakku sekalian, dari 3 contoh itu ada yang sangat penting bagi kalian. Apa itu? Rasa percaya diri, karena di tanganmu ada payung. Ada apa dengan payung? Payung memang tidak menghentikan hujan ketika kalian ingin menuju kepada satu tempat. Payung tidak akan menghentikan terik matahari pada siang bolong. Tetapi payung akan mendampingi kalian, mengantarkan kalian menuju tempat kalian, cita-cita yang tinggi, prestasi yang gemilang dengan payung di tangan kalian. Tidak masalah kalian menjadi garam, menjadi serbet, atau menjadi dongkrak. Dengan payung di tangan kalian, kalian akan menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang tangguh, pribadi yang pantang mengeluh, pribadi yang tidak akan berhenti sebelum cita-cita tercapai. Payung di tangan kalian akan menjadikan kalian yakin, meskipun hujan deras, meskipun terik matahari di langit, kalian akan tetap berjalan dengan penuh rasa percaya diri, menggapai cita-cita di langit yang tinggi, menjadi pribadi yang sukses, berguna bagi nusa bangsa, agama, orang tua, dan masyarakat. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, jangan khawatirkan diri kalian. Meskipun kalian sudah pegang payung, bisa jadi kalian terhina atau dihinakan seperti ulat. Tahu ulat? Ulat itu bagi ibu-ibu atau perempuan mungkin makhluk Tuhan yang menjijikkan. Jarang orang dengan sukacita mengambil ulat lalu menjadi peliharaan. Ulat simbol makhluk Tuhan yang kurang disukai di hidup ini. Ulat makhluk Tuhan yang sering disebut binatang yang menjijikkan. Tapi camkanlah anak-anakku sekalian, ketika ulat itu bertapa selama 10 hari, 14 hari, waktu hidupnya dia hanya makan daun, tidak ada yang lain. Selain daun tidak mau dia. Konsisten dengan daun. Ketika dia bertapa 10 sampai 14 hari di dalam kepompong, lihatlah binatang yang menjijikkan itu tiba-tiba menjelma menjadi kupu-kupu yang indah, yang justru banyak dikejar-kejar oleh wanita cantik. Dia mampu memindahkan calon kehidupan dari kepala putik bunga ke kepala putik bunga yang lain untuk menaburkan tepung sari agar terjadi kehidupan baru di setiap kuncup bunga di taman yang indah. Bayangkan binatang yang menjijikkan tiba-tiba menjadi makhluk yang cantik, lalu mampu menaburkan calon kehidupan baru berupa munculnya bunga-bunga indah di taman sari. Dan ingatlah, makhluk yang menjijikkan yang awalnya dia makan dedaunan,
tiba-tiba dia makan netrat, sari-sarinya kembang, murni, dan itulah ciri-ciri kesuksesan yang sesungguhnya. Dia meninggalkan kepompong yang tidak dipikirkan lagi, meskipun itu berasal dari dirinya. Tapi lihatlah kepompong ulat sutra, diurai menjadi benang sutra, lalu dianyam menjadi kain sutra, maka kain sutra itu akan menjadi baju raja dan ratu di istana yang megah. Ulat yang hina tiba-tiba menjadi kupu-kupu, menaburkan calon kehidupan baru, menjadikan taman bunga berindah-indah. Tiba-tiba kepompong yang ditinggalkan menempel di tubuh sang raja dan ratu duduk di istana. Anak-adik sekalian, itu motivasi buat kalian. Ketika kalian lulus di dalam kehidupan penderitaan, jangan sesali apapun peran Anda. Tidak penting apakah garam atau dongkrak atau serbet sekalipun. Tetapi ketika kalian memiliki integritas yang tinggi, rasa percaya diri yang tangguh, Tuhan akan menjadikan kalian pribadi yang sangat dekat dengan kemewahan dan kebijaksanaan. Pesan saya, jangan seperti orang buta yang tiba-tiba bisa melihat dunia. Ada apa dengan orang buta yang tiba-tiba bisa melihat dunia? Orang buta yang tiba-tiba bisa melihat dunia, maka satu-satunya yang dicampakkan dari tangannya adalah tongkat yang selama dia buta mendampingi dia, menunjukkan adanya lubang, menunjukkan adanya halangan. Tetapi ketika si orang buta itu tiba-tiba bisa melihat, maka tongkat di tangannya yang selama ini mendampinginya dengan entengnya dicampakkan dari tangannya. Apakah kita ingin berkecil hati? Tidak. Karena di dalam hidup ini kita kadang dibenci, bisa juga kadang disukai. Di dalam hidup ini kadang kita dicari, tetapi kadang kita juga diabaikan. Terkadang kita dielus-elus, tapi bisa jadi suatu ketika kita disakiti. Apakah harus berkecil hati? Tidak. Karena semua itu adalah kewajaran. Karena hidup mengajarkan kita untuk tidak menerima, tetapi juga bertahan dan terus melangkah tanpa kehilangan harga diri dan jati diri. Terima kasih untuk adik-adikku sekalian. Sukses untuk kalian semua. Selamat dan teruslah berkarya. Politeknik Batu Licin tetap melangkah, dedikasi untuk kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.